sehingga dikembangkan menjadi seperti kipas. Bagaimana supaya teknik menggorengnya tidak hijau pakai alat, masukkan ke tepungnya baru digoreng sama alatnya, sehingga begitu jadi pisangnya menjadi cantik seperti kipas. Atau menggoreng ikan juga dari nenek saya sudah biasa menggoreng ikan. Tapi bagaimana ikan itu bisa dibentuk pada saat digoreng dipegangin dengan alat sehingga pas masak menjadi ikan yang cantik sehingga disajikan di piringnya bisa berdiri ikannya. Nah, hal-hal yang seperti inilah ini juga salah satu kemampuan entrepreneur atau wirausaha. Sehingga yang pisang goreng mungkin harganya hanya Rp1.000 dengan ada ide-ide di situ bisa dijual menjadi Rp7.500 misalkan. Atau tadi gurame yang harganya misalkan hanya 25.000 dengan ada bentuk yang berbeda, teknik goreng berbeda, dia bisa menjadi 100.000. Nah, ini yang menciptakan value added berubah di sini karena ada ide-ide tadi, ya, gitu teman-teman. Jadi kalau kita bicara, wah ini ada permasalahan dan sebagainya, justru permasalahan itu sebenarnya peluang, ya. Makanya generasi-generasi muda di sini sebenarnya itu kuncinya. Bagaimana negara itu bisa maju, ya generasi muda yang harus mendobraknya di sini, ya sebagai motornya. Makanya Bung Karno pernah menyampaikan kalau nggak salah, ya kan, untuk mengguncang dunia itu cukup dikumpulkan 10 pemuda aja udah cukup tuh pemuda di sini. Berarti begitu dasarnya kekuatan dari kalangan muda di sini. Atau kita lihat fakta yang menarik ya, ternyata 87% dari generasi Z ini di Indonesia ini ternyata dia lebih tertarik untuk mandiri usaha, tidak seperti angkatan saya sekolah tinggi-tinggi atau lulus sekolah langsung bikin lamaran, jadi mencari kerja dan mencari kerja. Nah, teman-teman juga bisa dilihat negara-negara maju kenapa sih menjadi negara maju? Ternyata eh, jumlah entrepreneurnya pelaku usahanya itu di atas 10% pasti bisa membangkitkan negara itu menjadi negara maju. Jadi Indonesia ingin menjadi negara maju ya mau tidak mau kita rubah mindsetnya. Para generasi muda itu harus banyak yang aktif menjadi pelaku usaha. Jadi misalkan seperti saya punya usaha, misalkan nggak usah banyak-banyak, karyawan saya misalkan 10 orang saja. Kalau di Indonesia itu ada 10% yang berani membuka usaha, berarti kalau kita ada 350 juta penduduk, 10%-nya kan udah 35 juta. 35 juta punya karyawan 10-10, berarti sudah habis tuh jumlah penduduk untuk tenaga kerjanya. Bagaimana kalau ada yang pengusaha itu punya karyawannya lebih dari 10, makanya bisa terjadi kita bisa impor tenaga kerja. Makanya kayak negara-negara maju seperti Jepang, Korea itu banyak pekerja-pekerjanya ngambil dari negara lain karena kekurangan. Ya, itu kelebihan dari wirausaha. Nah, ini juga menjadi sebuah tanda atau indikator bahwa semangat yang kuat perusahaan itu betul-betul berkembang pesat, teman-teman. Nah, kita lihat dari apa yang tadi sudah saya jelaskan tentang ide dikembangkan menjadi sebuah kreativitas. Kreativitas kalau kita ibarat masakan kita bumbuin lagi ya dengan racikan yang tepat, komposisi yang tepat sehingga bisa menjadi kunci yang sangat relevan dan tetap di sini. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa di saat kita hidup di tengah arus revolusi teknologi di sini, sekarang ada AI ya. Jadi apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Saya pribadi sebagai dosen justru mewajibkan mahasiswa itu harus bisa menguasai AI, tapi jangan kita dibodohin oleh AI. Misalnya dikasih tugas saya yang mengerjakan, di apa-apa AI yang mengerjakan. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan AI itu bisa sangat lebih cepat cara berpikir kita, ya. Jadi apa yang kita hasilkan kita bandingkan sebagai pembanding, ya. Makanya dengan adanya teknologi di sini, kecerdasan buatan dari AI di sini tentunya akan mengubah proses bisnis dari interaksi manusia di sini. Di saat tahun 90
saya mulai merintis usaha di Kota Bandung. Ya, saya buka salah satu distributor uh, obat herbal. Terus 2022 saya menjadi distributor kosmetik. Ya, untuk megang Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Nah, di sini saya masih berinteraksinya mengandalkan kekuatan konvensional. Jadi setiap kabupaten saya tunjuk untuk sub-subnya, subdistributornya megang, semua grosir saya pegang, semua apotek saya pegang, toko obat. Nah, ternyata membutuhkan karyawan yang banyak, distribusinya cukup banyak, perlu gudang yang banyak, ya, controllingnya juga sangat uh, sibuk sekali, harus teliti dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi dengan kekuatan teknologi sekarang ini? Nah, ini mempermudah saya. Jadi dulu yang mobil boxnya banyak kita hilangkan, karyawan banyak kita hilangkan, ya, eh, distribusi apa sub-subnya yang banyak kita pangkas habis. Nah, kita banyak menggunakan teknologi seperti pengiriman box, kita bisa kerjasama dengan para pengusaha kargo, bisa dengan Tiki, dengan JNE, dengan JNT, ya. Untuk pembayaran kita tidak perlu ribet lagi harus datang ke bank dan sebagainya. Kita pakai handphone bisa melakukan transfer, pemesanan semua kita bisa. Promosi kita bisa mainkan di konten, bisa mainkan di Instagram, di e-commerce-nya, bagaimana di TikTok atau di Shopee, di Blibli dan sebagainya. Nah, ini mempermudah interaksi kita. Termasuk berarti apa yang terjadi di dalam teknologi ini? Nah, kita udah saatnya harus hidup dengan internet. Ya, untuk apa sih? Tentunya ya untuk menghubungkan kita itu dengan dunia digital. Jadi kalau kita tidak mau berhubungan dengan internet, ya kita akan tergilas. Kalau perlu, pasti kita akan mati. Makanya di buku karya saya yang entrepreneur pertama itu, inovasi atau mati. Tanpa inovasi kita bisa digilas sama yang berinovasi tadi. Ya, nah terus adanya big data. Dengan ada big data ini memberikan wawasan mendalam untuk keputusan bisnis. Jadi kita mau bisnis apa saja, kita bisa buka big data di situ. Apa sih yang lagi ramai? Apa sih keperluan pasar? Wilayahnya di mana? Kita bisa buka, misalkan saya mau buka donat nih, jualan donat. Kita tidak hanya persepsi diri sendiri aja. Kita tidak hanya karena kita hobinya makan donat atau kita senang goreng donat, bukan. Tapi kita bisa mengandalkan big data. Coba kita misalkan buka Google Trend, klik langsung donat. Ternyata donat mana yang paling terkenal muncul, harganya berapa, lokasinya daerah mana. Nah, dari situ kita bisa menciptakan ide, oh berat yang udah umur seperti ini, wilayah daerahnya sekitar ini. Nah, kalau saya mau masakan di sini seperti apa? Makanya ada beberapa komposisi yang berbeda atau varian berbeda itu dasarnya bisa kita ciptakan dari big data tadi. Oh, donat misalkan rata-rata warnanya coklat, toppingnya bisa nggak kita bikin warnanya pink? Kan bisa saja dibalur dengan pastanya misalkan yang warna pink walaupun dalamnya tetap. Nah, ini juga udah menjadi hal yang baru. Atau zaman dulu namanya molen selalu pisang dibalut dengan eh, apa terigu ya digoreng ya. Tapi ternyata tahun 2 itu di Bandung ada namanya apa Kartika Sari itu dia membuat molennya kotak diisi keju dan jadi bas talas ya umbi-umbian saja. Tapi ada alumni SMA 2 seorang wanita itu dibikin tepungnya dibikin uh, bolu itu, makanya menjadi lapis talas. Akhirnya omsetnya miliaran juga. Nah, dia bisa semua ini dia bisa meriksa kita sekarang dengan big data tadi, ya. Jadi dalam berinovasi atau menghilang di sini kita bisa lihat ini adalah untuk menciptakan solusi baru, efisien besar yang terus berkembang. Tanpa inovasi, perusahaan atau individu akan tertinggal. Nah, ini teman-teman bisa dilihat, saya kasih contoh, mungkin pernah mendengar namanya handphone Nokia. Ya, Nokia dulu, wah begitu terkenal sekali. Hampir di mana-mana pasti orang pegang handphone mereknya Nokia. Tapi apa yang terjadi? Ya, dia tidak mau berinteraksi dengan era itu.
daerahnya harus berinovasi, pakai Android dia tetap mempertahankan produknya. Ya, akhirnya tergilas. Samsung dia berani menciptakan hal yang bagus. Inovasinya banyak, ya. Dia berinovasi dari mulai kameranya, dari RAM-nya dan sebagainya, sehingga dia bisa memasuki pasar dan si Nokia tersebut tertinggal. Nah, ini salah satu contoh inovasi. Atau bagaimana ada sebuah produk yang tetap eksis, ya, tapi sampai saya kecil, ya, dari saya kecil sampai sekarang itu masih eksis, namanya Toyota, ya. Toyota Kijang, mereknya pun nggak dirubah-rubah, masih Toyota Kijang dari tahun 97, kalau tahun 77, 77 atau 78, ya, antara itu 78 katakan, sampai sekarang 2025 ternyata Toyota Kijang masih cukup bagus pemasarannya, ya. Kenapa? Namanya tidak dirubah, tapi masih tetap eksis. Ternyata dia selalu melakukan adanya inovasi dari mulai kijang kotak, ya, kijang boyok, kijang kijang super, kijang G, habis kijang G terus kijang krista kalau nggak salah kijang kapsul terus ada Innova Barong terus Innova Ribbon sekarang ada Innova Zenith. Nah, tetap aja Toyota Kijang, Innova Zenith yang terakhir sekarang. Tapi dia masih pakai nama Toyota Kijang, masih menguasai pasar. Ada apa di sana? Ternyata dia selalu mengedepankan inovasi. Ya, itu teman-teman. Kita lihat di sini perusahaan sebagai akselerator atau inovasi. Bahwa keberhasilan menjadi pendorong utama inovasi di sini adalah proses di mana individu atau tim mengidentifikasi masalah, mengembangkan solusi kreatif, dan mengambil risiko untuk mewujudkan ide tersebut menjadi nilai nyata. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah mengambil risiko. Ya. Jadi di dalam setiap kita mengambil sebuah keputusan, mustahil tanpa risiko. Ya. Makanya seorang wirausahaan itu ya harus berani ambil risiko. Nah, justru saya sebagai pelaku usaha itu semakin tinggi risikonya itu berarti semakin peluangnya bagus. Kenapa? Biasanya yang risikonya semakin tinggi, kompetitornya semakin sedikit. Ya, jadi kalau kompetitornya semakin sedikit, peluangnya semakin bagus. Ya, tapi apa yang terjadi? Mayoritas justru orang mencari usaha itu yang kecil resikonya. Resiko sebenarnya selalu terjadi, manusia lahir sampai meninggal selalu ada resiko. Dalam kehidupan juga ada resiko, bangun tidur ada resiko, makan ada resiko, ya, minum ada resiko, sekolah ada resiko. Tapi resiko itu sebenarnya bisa diminimalisir. Nah, bagaimana kita bisa meminimalisir tersebut atau bisa kecil, ya, itu tugas seorang wirausaha. Ya, jadi bukan menghilangkan sebenarnya, tapi meminimalisir. Misalkan kita bawa telur 10 butir, pecah satu. Nah, kalau keuntungannya di atas 10%, ya masih aman. Tapi kalau keuntungannya di bawah 10%, ya ada rugi. Nah, bagaimana supaya telur itu pecahnya sedikit? Jangankan bawa 10, bawa satu mobil, mungkin yang pecah hanya 5. Kok bisa? Nah, diminimalisir dengan teknik tentunya. Mungkin dibikin kotak telurnya yang bagus, ada karton khusus telur, ada busanya dan sebagainya, mobilnya khusus, ya, yang suspensinya lembut dan sebagainya. Nah, ini akan meminimalisir risiko tadi. Atau seperti orang dagang buah, buah pasti busuk. Nah, tapi bagaimana supaya tidak terjadi kebusukan, jadi kita bisnis buah tetap jalan? Ya kita minimalisir. Nah, buah ini maksimal busuknya berapa waktu? Misalkan 1 minggu. Berarti sebagai seorang pengusaha kita punya target 4 hari harus sudah habis. Gitu. Jadi sebelum waktu busuk jatuh, barang sudah selesai. Jadi tidak akan terjadi resiko busuk. Nah, ini yang harus teman-teman belajar dari sisi peluang tadi.
Tapi sebenarnya teman-teman peluang itu ya, selain kita bisa melihat peluang atau membaca peluang, ya, kita juga sebenarnya bisa mencari-cari peluang dengan big data tadi. Kalau mencari-cari peluang, membaca peluang kita belum mendapatkan, melihat, kita masih mampu bisa menciptakan peluang. Bagaimana cara menciptakan peluang? Ya dasarnya tentunya sekarang harus melalui big data. Ya, kita lihat data supaya dalam bisnis itu tidak hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan ya, persepsi saja, tapi kita berdasarkan by data di sini. Nah, bagaimana mengeksekusi idenya? Berarti kita bisa bangun prototipenya ya dan uji pasar yang cepat. Pasar itu orang banyak berbicara adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tapi kalau menurut saya pasar itu ya konsumen. Ya. Jadi bagaimana kita menciptakan pasar, kita bisa mampu menciptakan konsumennya. Siapa pasar kita, siapa konsumennya. Siapa target pasarnya, siapa target konsumennya. Ya, jadi kita penting ini dalam menentukan pasar. Makanya sebenarnya kalau teman-teman mau bisnis, menurut saya itu tidak ada harga yang mahal, tidak ada harga yang murah. Ya. Kenapa bisa terjadi? Oh ini harganya mahal, oh ini harganya murah. Kalau menurut saya bisa terjadi seperti itu karena ada kesalahan pasarnya. Ya, segmennya salah. Jadi kalau misalkan makan satu porsi harganya 100.000, ya murah saja buat orang segmen yang tepat gitu. Tapi kalau buat segmen yang tidak tepat, mungkin satu piring 100.000 dianggap mahal. Ya. Atau baju misalkan, makanya ada pakaian harganya 50.000, ada pakaian harganya 500.000, ada pakaian harganya 5 juta. Tapi semuanya laku. Gitu. Kenapa bisa laku? Karena penentunya adalah segmen tadi. Oleh karena itu biasanya kalau perusahaan ingin menguasai semua segmen, boleh-boleh saja. Ya, bagusnya kalau merintis sebenarnya salah satu segmen dulu supaya kita jelas segmennya. Tapi boleh nggak Pak menguasai semua segmen? Boleh. Tapi kalau kita buat modalnya juga, saya kasih contoh kayak Toyota tadi. Toyota untuk segmen yang bawah mungkin dia ciptakan ada Ayla, ya, ada Kalyanya. Untuk menengahnya dia ada Innova-nya, ada Fortuner-nya. Untuk segmen atasnya dia ada Alphard-nya, ada Land Cruiser-nya kan gitu. Nah, jadi bisa. Atau misalkan sebuah hotel juga walaupun hotel bintang ternyata dia dibagi variannya juga. Makanya ada kelas deluxe-nya, ada VIP-nya, ada standarnya, ada misalkan kelas suite-nya ya. Nah, itu dibedakan dari fasilitasnya atau pelayanannya atau ukurannya sehingga bisa membedakan harga. Nah, dalam hal-hal tersebut tentunya risiko-risiko tadi selalu ada ya. Tapi bagaimana? Intinya kita harus bisa mengelola risiko tersebut. Dengan apa? Ya dengan berinovasi gitu. Sehingga di sini teman-teman bahwa wirausahawan memiliki kepekaan untuk melihat masalah sosial sebagai peluang bisnis. Berani mengambil risiko dengan cepat dan yang terpenting memiliki kemampuan untuk mengeksekusi ide. Jadi kalau kita punya ide cepat eksekusi, jangan hanya gambaran-gambaran saja ya dieksekusi sama orang lain ya. Sebuah ide brilian tanpa aksi nyata tidak akan pernah menghasilkan dampak. Makanya saya sampaikan ke peserta webinar hari ini, kita jangan bicara hasil tanpa proses. Ya, jadi proses juga kalau tidak hasilnya ya juga percuma. Makanya tentunya hasil itu biasanya akan ditentukan oleh proses. Ya, kita lihat berikutnya di sini teman-teman. Bagaimana bahwa kita berbicara wirausahawan di sini ya bisa inovatif untuk menghasilkan di sini perusahaan yang dinamis seperti apa sih? Yaitu perlu mengembangkan seragam karakteristik kunci. Ya. Jadi baik fondasi memungkinkan mereka tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang dan menciptakan dampak yang signifikan. Ya, seperti misalkan kreatif dan kritis,
Jadi kita harus mampu berpikir out of the box di sini. Ini di buku saya yang pertama ada nih, saya jelaskan tentang out of the box. Jadi bagaimana menganalisis situasi secara mendalam. Ya, kita bisa ibarat kayak katak di dalam tempurung, tapi kita harus bisa keluar dari tempurung tersebut atau merubah hal-hal yang orang lain dianggap biasa, kita justru menjadi hal yang luar biasa. Saya kasih contoh misalkan, dari dulu orang selalu membuat tahu itu selalu kotak, tapi ada orang berani sekali membuat tahu bulat, ya. Bahkan eh, dia dikatakan melawan arus. Tapi justru dengan seperti itu, untuk di Pulau Jawa di sini terkenal sekali yang namanya tahu bulat. Bahkan jargonnya itu hampir semua orang hafal. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, uhuy. Jadi terkenal sekali di Jawa Barat di sini. Ya, itu kritis. Ya. Jadi kita berpikirnya memang harus keras, ya, harus kritis sekali. Tidak bisa kita hanya sekedar ide-ide saja. Harus ada kreativitas. Jadi cara berpikir kita harus di luar kebiasaan gitu ya, out of the box di sini. Misalkan kayak kita menanam buah, ya. Buah bagaimana sih biasanya. Nah, kalau kita berpikir out the box supaya kita ada buah yang beda dari yang lain, Anda bisa sekarang dengan sistem okulasi disilang. Makanya sekarang ada satu pohon buah, tangkai yang kanan buah mana lagi, tangkai yang kirinya buah romanis, tangkai yang kanannya mungkin buah Indramayu, tangkai satunya lagi mungkin bisa buah golek. Nah, ini salah satu sentuhan-sentuhan kreativitas yang kritis di sini. Adaptif dan resilient di sini. Fleksibel menghadapi perubahan dan bangkit dari kegagalan. Jadi di setiap langkah apa yang akan kita lakukan pasti ada hal-hal yang di luar pemikiran kita bisa terjadi. Saya dulu pada saat tahun 1998 saya masih menjadi pengusaha beras, saya juga pernah mengalami sebuah kerugian karena harga sembako di Indonesia itu fluktuatif, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, saya pernah kejebak habis belanja banyak tiba-tiba harganya turun. Dilematis saya, mau saya jual saya rugi, nggak saya jual saya simpan busuk juga rugi. Berarti pasti ada sebuah kerugian. Nah, bagaimana menghadapi hal semacam ini? Ya kita harus punya ide. Ya, pemikiran saya lebih baik saya secepatnya saya jual habis, rugi, uangnya bisa kita putar kembali untuk menutupi kerugian tadi. Atau kita tidak merasa sendiri. Makanya di dalam perusahaan di sini kita ingat orang manajemen. Ya. Manajemen itu get something to people. Jadi bagaimana kita mencapai tujuan melibatkan orang lain. Sehingga di sini kita perlu kolaboratif, membangun tim yang kuat dan berjejaring. Sekarang tidak saatnya lagi kita idealis atau bicara mono ya, sendiri. Tapi kita harus kolaboratif. Nah, dengan kolaboratif ini kita sangat-sangat mudah di dalam melakukan aktivitas bisnis ya. Jadi saya udah berjalan 6 tahun ini saya buka toko-toko elektronik di Kota Bogor, ada beberapa punya toko saya beberapa tempat. Saya kolaboratif. Ada yang punya pengrajin misalkan antena, saya ajak kerjasama. Yang punya kabel-kabel, saya ajak kerjasama. Yang punya sound system, saya ajak kerjasama. Ya, sehingga dari kerjasama itu terbentuklah satu toko elektronik. Nah, begitu itu udah jalan, bagus. Ya saya karena sambil ngajar saya juga punya usaha, berarti waktu saya nggak ada, saya kolaborasi. Bagaimana para pemuda yang pengen usaha mandiri, pengen dapat uang, ajak kerjasama. Jadi saya sistemnya terserahkan semua ke orang lain yang ngelola. Ya, saya hanya sebagai pemodalnya gitu. Begitu di toko A sukses kita buka lagi toko B sukses buka lagi toko C. Tapi semua yang menjalankan orang lain. Kita kolaborasi bagi hasil ya. Termasuk buka warung Padang sama bagi hasil. Nah, terus kita juga harus cara berpikirnya visioner, melihat jauh ke depan, punya arah jelas bukan hanya
reaktif ya. Jadi seperti yang saya lakukan sekarang, sebenarnya saya melakukan aktivitas semua bisnis saya ini untuk cucu saya nanti gitu loh. Bukan untuk saya, walaupun anak saya ibaratnya nikah juga belum, masih masih kuliah ya. Saya punya anak hanya satu, udah S2 di sini. Jadi saya berpikirnya untuk jauh ke depan itu. Karena untuk berpikir saya dan istri, untuk anak saya juga udah jadi pengusaha. Jadi saya sekarang berbuat untuk siapa? Gitu. Ya untuk cucu-cucu saya nanti gitu. Nah supaya berpikir kita maju ke depan. Tapi kalau kita hanya mikir diri sendiri, makanya di saat kita udah merasa lebih, akhirnya bisa bisa tidak terkontrol. Tapi kalau kita berpikirnya jauh, oh saya sekarang usaha gini bagus nih. Kira-kira 5 tahun lagi akan ada apa ya? Ada perubahan nggak cara pembayarannya? Ada, kita harus ikuti. Kalau enggak, ya kita pasti akan seperti saya dulu mengedepankan banyak pembayarannya menggunakan BG ya, buka giro. Tapi dengan mulai tren-tren sekarang, ya saya harus matikan itu. Jangan mentang-mentang saya udah nyaman dengan giro terus tidak mau era yang sekarang, yang nggak bisa. Sekarang udah mulai sistem transfer. Sekarang udah sistemnya dengan GoPay. Sekarang udah sistemnya mungkin dengan apa pembayaran barcode ya, dengan QRIS ya, kita harus ikuti. Nah, supaya apa? Apa yang kita lakukan sekarang bisa untuk membuat fondasi ke depannya maju. Jadi apapun yang saya sampaikan di sini, kuncinya ada di mana? Ada di mindset kita. Mindset kita uh, punya arah ke depan enggak? Makanya cara berpikir itu penting sekali dalam menentukan kita menjadi seorang wirausaha. Seperti saya kebetulan punya anak hanya satu, saya kalau ngasih nasihat anak saya tidak pernah menasihatin nilainya yang bagus, menasihatin anak saya supaya lulus sekolahnya atau naik kelasnya, enggak. Tapi yang saya harapkan kalau kamu bisa jadi juara, semuanya akan ngikutin kamu kan. Gitu. Ya. Jadi kalau kamu di sekolah juara satu, nilainya pasti kamu bagus dan kamu pasti naik dan kamu pasti lulus. Tapi kalau kamu hanya bangga menyampaikan ke bapak, oh saya naik pak, ya naik tapi belum tentu juara. Saya lulus pak, ya lulus tapi belum tentu juara. Nah, bagaimana untuk menjadi juara tersebut? Nah, untuk menjadi juara tersebut berarti tadi perlu out of the box ini, cara berpikirnya berbeda dari yang lain. Ya, jadi saya mengarahkan ke anak saya tidak harus rajin belajar, tapi harus rajin berinteraksi. Makanya saya kasih contoh sedikit untuk mendidik anak saya. Istri saya dari mulai anak saya kecil tak kasih tugas. Sehari kamu kasih pertanyaan anak itu 5, nanti saya kasih 5. Jadi setiap hari anak mendapat pertanyaan 10 pertanyaan. Sehingga tiap hari 10 pertanyaan diikuti dengan jenjangnya tentunya. Di saat SD kelas 1 ya kita kasih pertanyaan SD kelas 1, di saat SD kelas 2 kita kasih pertanyaan SD kelas 2, di saat SMA kita kasih pertanyaan SMA, di saat S1 kita kasih pertanyaan S1. Dengan sering dikasih pertanyaan ternyata anak saya tidak perlu belajar, dia lebih cenderung paham, jadi bisa mengikuti. Nah ini juga berpikir ke arah visioner tadi ya. Jadi pada dibentuk kenapa sih pada saat SD kenapa sih sering ditanya terus, ya kamu nanti nak akan SD Lampung, kamu mau SMP nanti kamu akan SMA nanti kamu harus kuliah. Walaupun anaknya masih SD, tapi udah digambarkan sekolah SD itu adalah salah satu fondasi untuk membentuk sampai ke jadi sarjana di dalam sekolah seperti itu. Di dalam bisnis sama. Jadi saya menggambarkan ajarin anak saya, kebetulan anak saya udah punya usaha sendiri ya di online, bisa mencari uang sendiri, tapi saya gambarkan usaha kamu jangan bangga kamu sekarang bagus, 5 tahun nanti gimana, 10 tahun ke depannya nanti bagaimana ya, apakah era masih seperti ini, belum tentu ya, kondisi ekonomi masih seperti ini, belum tentu. Jadi kalau kita udah berpikirnya ke depan, ya apa nanti yang terjadi ke depan kita udah aman karena kita udah punya persiapan untuk menghadapi tersebut. Nah, transformasinya seperti apa dalam generasi muda? Kita lihat di sini. Ya, kalau ekonomi melambat, kerja terdidik rentan menganggur. Ini yang menjadi ketakutan negara-negara berkembang sebenarnya. Semakin banyak pengangguran-pengangguran, apalagi terjadi keributan-keributan, akhirnya investor pada
mengundurkan diri, kembali ke negaranya, sehingga pabrik banyak yang tutup. Tentunya ekonomi melambat, pengangguran bertambah. Kenapa bisa bertambah? Ya mayoritas para pekerja itu orientasi pikirnya bukan out of the box, ya, tapi sebaliknya, keluar dari pekerjaan A berpikir nyari lagi pekerjaan B. Pekerjaan B tidak diterima, berusaha nyari tempat pekerjaan C dan seterusnya. Mungkin dari 1.000 pekerja yang di PHK, hanya 1, 2, 3 yang berpikir untuk berani menciptakan usaha. Nah, kalau di Indonesia, teman-teman semua diuntungkan dengan bonus demografi ya. Kita demografinya kalau dibandingkan dunia sangat bagus ya. Udaranya juga kita bagus, tidak panas banget, tidak dingin banget. Untuk terjadi kredibilitas dan sebagainya kita juga lebih aman karena negaranya kepulauan, jadi lebih aman ya. Untuk kekayaannya kita semua tambang ada, semua ikan, harta kelautan banyak. Jadi demokrasi menguntungkan sekali ya. Bahkan lebih dari separuh penduduk kita di bawah 30 tahun ini adalah potensi yang luar biasa kalau kita optimalkan di sini. Jadi potensi demografinya ya, kita penduduknya sangat banyak ya. Eh, Tantangannya apa? Dengan sangat banyak tentunya yang terdidik banyak, kalau tingkat pengangguran terdidik banyak ya itu tantangan, resiko ya. Peluangnya kita lihat UMKM itu ternyata usaha kecil, tapi dia sangat hebat menyumbang PDB nasional itu sampai 61%. Ya. Bahkan dia bisa menciptakan lapangan kerja sampai 97%. Ini data dari Kementerian Koperasi UMKM 2023. Ya, yang terdiri tadi dari Kompas juga ada beritanya di sini bahwa permasalahan peluang ini merupakan peluang bagi generasi muda untuk mencoba menciptakan lapangan kerja. Inovasi bukan hanya soal teknologi, tapi tentang keberanian mencari cara baru yang lebih baik. Nah, jadi dari materi yang saya sampaikan atau termasuk dari Kompas di sini, setiap ada masalah-masalah yang dianggap berat oleh sebuah negara, oleh sebuah provinsi, daerah, atau keluarga, di situ ada kok peluang sebenarnya. Seandainya kita masih tetap bekerja, kayak saya dulu bekerja, mungkin saya tidak jadi pengusaha saya. Karena saya dulu tidak bekerja, saya berpikir jadi pengusaha. Nah, jadi pengusaha, saya sering ketemu klien, orang-orangnya pintar-pintar, akhirnya saya tertarik mengimbangin, akhirnya saya sekolah lagi, sekolah lagi, sekolah lagi. Jadi saya sekolah itu tuntutan dari kenalan saya supaya saya tidak tertinggal. Ya, ternyata begitu saya sudah lulus sekolah, saya ada kesempatan untuk berbagi ilmu menjadi seorang dosen. Ya, di sini kita lihat contoh kasusnya teman-teman. Kalau kita belajar kisah sukses startup lokal ya, tidak hanya berkembang tetapi juga mengubah landscape industri Indonesia, mereka membuktikan bahwa ide yang sederhana itu jika dieksekusi dengan konsisten ternyata dapat menghasilkan dampak atau hasil yang luar biasa. Ya, di saat saya masih SD, SMP, SMA ada si ojek ya, ojek. Sebenarnya udah ada orang manggil yang punya motor, tanya mau kemana, misalkan dari tempat A ke tempat B berapa, 1.000, cocok, naik nggak cocok ditawar, terus kita naik. Ya, begitu nyampe dibayar. Ojek dulu begitu. Tapi seorang peluang di sini Pak Nadiem Makarim itu dengan dia sering berangkat kerja di Jakarta, sering kejebak macet, akhirnya takut pekerjaan terlambat, dia turun dari mobil, dia naik ojek. Ya, karena dengan sepeda motor lebih cepat. Tapi apa yang terjadi? Naik ojek A, tarifnya 1.000 misalkan. Besok naik ojek B, tarifnya 1.500. Naik ojek C, malah 3.000. Ya. Jadi tarif itu suka-suka tukang ojeknya. Ya. Di samping itu, standarnya tidak ada keamanannya. Kalau ketinggalan di motornya hilang, terus siapa yang bawanya tidak tahu. Ya. Kalau terjadi kejahatan nanti bagaimana. Nah, disitulah seorang Pak Nadiem bisa punya ide sehingga menciptakan aplikasi Gojek. Dengan Gojek, harga
pasti siapapun yang naik, jaraknya sama, harganya akan sama. Karena penentu harganya bukan si drivernya atau tukang ojeknya, tapi si pelaku pencipta aplikasi tadi. Keamanannya pasti terjamin karena setiap kendaraan yang membawa datanya, drivernya, identitasnya semua terekam, ya ada persyaratannya, aman. Misalkan terjadi pembayaran yang tidak baik dan semuanya, semua data penumpang dan data drivernya aman tersimpan semua oleh big data penyelenggara aplikasi tadi. Ya, jadi kalau berawal dari sebuah aplikasi online tadi, kini telah bertransformasi menjadi super app yang termuka di Asia Tenggara dengan berbagai layanan mulai dari transportasinya, pesanan antar makanan hingga pembayaran digital. Nah, berarti kebayang nggak teman-teman, satu orang seperti pendiri Gojek ini bisa membuka jutaan lapangan pekerjaan. Berarti kalau pengangguran di kita misalkan ada 100 juta atau 200 juta orang yang nganggur, kalau ternyata satu Gojek aja bisa punya karyawannya misalkan 1 juta, hanya butuh 100 orang sudah terselesaikan itu pengangguran. Nah, tapi faktanya ya tadi mindset kita sudah sekolah, punya ilmu, hanya ingin mencari kerja, tapi tidak ingin membuka kerja. Kenapa? Ada beberapa yang berpikir karena butuh modal atau tidak punya uang dan sebagainya. Tapi gini teman-teman, pemikiran saya, kenapa saya dulu tertarik usaha? Karena saya tidak punya uang, makanya saya usaha supaya uang saya ada. Kalau saya udah banyak uang, saya tidak akan usaha, ya. Karena modal utama usaha itu sebenarnya terpenting adalah ide, bukan usaha. Uang. Uang itu bisa datang kalau kita ada ide. Ya, kalau kita udah banyak ide, yang banyak uang akan datang mendatangi kita, dia menawarkan. Nah, jadi di sini kuncinya mereka berdua berawal dari ide sederhana yang memecahkan masalahnya nyata, ya. Jadi masalah yang nyata itu dipecahkan, dikombinasikan dengan aksi konsisten dan kemauan untuk beradaptasi. Dari Gojek dan Ruang Guru hampir sama ini ceritanya, ya. Jadi sebenarnya setelah sekarang terjadi ya semua orang tinggal bisa meniru banyak. Tapi yang paling dasar itu adalah bagaimana kita bisa memulai dari sebuah ide. Ya, kita lihat peran ekosistem dan pendukungnya. Kalau dalam perjalanan kewirausahaan tidak harus ditempuh sendiri, sebutkan ekosistem yang kuat dan saling mendukung sangat vital untuk pertumbuhan startup dan wirausahaan muda di kampus, di pemerintah, komunitas, bahkan industri. Ini banyak sekali peluang, ya. Makanya sebenarnya peluang ada di mana saja. Hanya bagaimana kita cara menciptakan keberanian, menciptakan peluang tadi. Bagaimana sih strateginya? Nah, kalau kita lihat setiap orang membuat arah panah, membidik budaran, yang dibidik itu selalu yang kecil, bukan yang besar, yang merahnya. Jadi sebenarnya makna dari sini, kita untuk bisa tepat sasaran itu ya kita dari kecil dulu. Dari kecil itu bisa kita kuasai, baru kita akan melebar. Makanya banyak orang usaha itu kalau tidak fokus ya biasanya sulit untuk sukses. Jadi kita harus fokus dulu pada satu tujuan. Jadi seperti kita memanah, mata fokus hanya kepada titik yang kecil, yang paling kecil yang di tengah itu. Ya, jadi nggak usah perlu melihat yang besarnya itu. Makanya kadang-kadang orang justru yang terlihat jelas itu yang besar, yang kecil tidak dilihat. Padahal untuk menitik sebuah kesuksesan kita harus fokus kepada yang kecil tadi. Jadi jangan merasa usaha saya kecil, justru dari kecil itu yang bisa bikin dahsyat. Ya, kita lihat di sini. Setiap inovasi besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Jadi berikut adalah beberapa cara sederhana untuk melatih pola pikir inovatif yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di tempat kerja, ya, di dunia kerja di sini. Rasa ingin tahu itu kan kecil, ya, teman-teman semua. Semua orang pasti ada rasa ingin tahu. Kalau bahasa anak muda kepo gitu lah. Ya kalau hanya sekedar kepo ya nanti sifatnya jadi iri, jadi kecemburuan sosial sebagainya. Tapi kalau dia
setelah kita ada yang jadi masalah di sekitar Anda, apa yang bisa dipecahkan. Jadi identifikasi itu kan sebenarnya kita mencari, memilah-milah eh, dampak atau bukti yang bisa menguatkan dugaan tadi sehingga teridentifikasi. Ya misalkan eh, kita lihat ada ular ini di halaman kok mati, apakah ini kena penyakit atau ini dipukul petani atau dimakan burung. Nah, harus kita identifikasi kan. Oh, ternyata kepalanya pecah. Berarti ada teridentifikasi ada benda asing nih yang mengenai itu kan. Oh, ternyata ekornya putus. Putusnya seperti apa? Oh, putusnya rapi, berarti ada benda tajam teridentifikasi. Sehingga dari identifikasi bisa memutuskan wah ini ularnya artinya dibunuh. Nah, sama aja di dalam bisnis. Di dalam bisnis kita setiap ada masalah, masalah tersebut harus kita identifikasi. Apa penyebab-penyebabnya? Kalau sudah ketemu penyebabnya, tentunya kita bisa mendiagnosa. Ya, makanya dalam penentuan itu kita harus ada istilah apa terukur, terstruktur, sistematis. Ya, jadi apa yang kita duga itu harus ada ukurannya, tidak asal ngomong, tidak asal menduga, ya. Tapi tentunya juga harus terstruktur, ya. Terstruktur berarti ada dasarnya, terus tidak acak-acakan, berarti harus sistematis tadi, ya. Belajar dari pengalaman, makanya ada istilah pengalaman adalah guru terdahsyat gitu ya. Jadi eh, pengalaman itu adalah sebagai gurunya. Kita udah lama bekerja di tukang bakso, ya Anda pasti menguasai bagaimana cara bikin bakso. Sehingga kalau Anda mau buka bakso, ya ada kemungkinan Anda bisa sukses. Anda lama misalnya kerja di perkebunan sawit, jika Anda mau buka lahan sawit sendiri, pasti Anda akan sukses karena udah punya experience-nya tadi. Jadi dengan lihat tantangan sebagai kesempatan belajar, bukan hambatan, ini yang menjadi ciri khas kita sebagai orang wirausaha. Nah, tadi saya sebutkan get something through people, jadi mencapai harus melalui orang lain, ada kolaborasi dan tentunya diskusi. Ya, tidak akan lebih tajam ketika diuji lewat diskusi dengan orang lain. Makanya kita jangan mudah menilai orang lain dengan penilaian kita sendiri, tapi harus ada pembanding. Pembanding itu penting, makanya di dalam penelitian teman-teman juga empiris itu diperlukan. Model penelitian yang kita hasilkan dari nolnya juga harus ada pembandingnya juga bagus ya. Teori juga sebelum kita sintesakan ada dibanding-bandingkan dari teori sampah. Pembanding itu penting, makanya ini yang harus bisa kita terapkan di dalam bagaimana kita mulai melangkah menjadi seorang wirausahawan. Belajar dan jangan takut gagal. Berarti seperti saya pertama merintis usaha, teman-teman, saya pertama buka jadi usaha beras itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 kilo pun nggak laku. Ya, tapi saya punya ide, saya punya gagasan dan saya tidak ada istilah menyerah. Ini saya beli dengan uang udah saya beli. Bagaimanapun caranya ini harus habis. Sehingga saya termotivasi, saya punya ide, gagasan, bagaimana cara memasarkannya. Saya lakukan dalam waktu 3 hari kemudian beras tersebut habis. Nah begitu habis disitulah saya mulai merintis pertama usaha dulu 98 saya menjadi pedagang beras di Kota Bandung. Ya. Nah itu teman-teman jadi apa wirausaha itu asal mulanya sebenarnya tetap dimulai dari ide ya ide. Nah kita tambah ada 3 poin penting ya sebagai penutup di sini teman-teman ya 3 prinsip ini harus teman-teman ingat ya dalam perjalanan menjadi wirausahawan yang sangat inovatif ini tidak boleh Anda tinggalkan karena ini merupakan pilar yang bisa membangun masa depan diri Anda. Ya, pertama, Anda harus berani ambil langkah. Yang pertama, jangan biarkan ketakutan menghentikan Anda memulai sekarang.
Jadi saya kasih contoh gini, saya mau jualan donat, aduh kalau nggak laku nanti gimana ya? Nanti jualnya kemana ya? Anda jualan juga belum, produksi juga belum, tapi udah ada ketakutan. Apa yang terjadi? Akhirnya ya udahlah besok nyari lapangan kerja lagi. Nah, sebagai seorang entrepreneur nggak boleh seperti itu. Jadi setiap ada hal yang menakutkan, ya, yang membuat kita berhenti, bukan kita takut, tapi harus kita berpikir solusinya apa gitu. Jadi kayak orang meneliti itu bikin skripsi, bikin tesis, bikin disertasi, sebenarnya kan menurut saya dia mencari masalah. Kalau masalahnya sudah ditemukan, mencari penyebab masalahnya. Kalau penyebabnya sudah ditemukan, dia akan diuji masalahnya tersebut. Makanya ada uji hipotesis. Nah, nanti kalau udah diuji ketemu, dia akan menciptakan resepnya ibarat dokter. Udah ketemu penyakitnya, penyembuh penyebabnya, tinggal dibuatlah solusinya, penyelesaian solusinya sehingga bisa terselesaikan ya. Nah, yang kedua pada solusi bukan hanya mengeluh tentang masalah. Jadi masalah itu ya tadi saya bilang kita lahir aja sudah ada masalah. Ya, resiko itu selalu ada. Tapi bukan masalah yang kita bicarakan, tapi yang harus kita bahas adalah bagaimana memecahkan masalah tersebut. Seperti tadi saya mau jualan donat, aduh kalau nggak laku gimana lah. Jangan dipikir masalah kalau nggak lakunya. Tapi bagaimana cara berpikir supaya laku itu bagaimana. Karena yang ditakutkan adalah nggak lakunya tadi. Ya, jadi kayak anak saya, punya anak saya tertargetkan, bisa nggak kamu jadi juara? Jadi jangan bicara sekolah hanya nilainya bagus, hanya naik kelas, hanya lulus, hanya ranking. Tapi Bapak ingin jadi juara. Namanya juara itu hanya satu. Gitu loh. Nah, itu menakutkan. Tapi jangan dipikirkan juara yang menakutkan, tapi dipikir bagaimana untuk menuju ke juara tadi supaya tidak takut. Nah, ini yang kita pikirkan. Ya, makanya saya ciptakan solusi cara belajarnya tidak habis makan malam terus suruh buka buku, baca, belajar. Enggak, saya punya ide, ya belajarnya dengan orang tuanya, dibantu. Jadi dengan santainya ya kalau tidak perlu belajar pun dia nggak masalah karena setiap ketemu orang tua udah dikasih ilmu ya. Nah, kita bangun kolaborasi. Sinergi menciptakan kekuatan yang lebih besar daripada kompetisi. Nih, pentingnya teman-teman. Jadi di dalam membangun kolaborasi ini sangat penting sekali. Kayak saya di sini misalkan tinggal di Bogor, saya nulis buku dan sebagainya, saya kolaborasi dengan Rio. Saya sebenarnya belum lama juga kemarin mengunjungi ke kampus Islam Rio, ada kampus Kuning itu juga ke Rio juga, ke Lampung. Ya, saya pernah ke kampus ITM di Johor, Malaysia juga pernah. Uh, di sini apa? Ya kita ingin menciptakan inovasi perlu belajar ya. Makanya ada istilah carilah ilmu sampai negeri Cina sana berarti sampai jauh. Berarti sebenarnya istilahnya apa? Kita jangan takut, jangan biarkan yang membuat kita takut menghentikan kita malah kita pikirkan terus. Tapi bagaimana supaya ketakutan itu bisa hilang? Ya, makanya pertama itu jangan biarkan ketakutan menghentikan Anda. Berarti intinya otak kita tidak pernah merasa takut. Ya, karena orang Wirosa itu selalu berpikirnya positif. Dengan menerapkan prinsip ini, ya teman-teman semua, saya yakin Anda tidak hanya akan berhasil sebagai wirausahawan, tetapi juga akan menjadi agen perubahan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan bangsa. Jadi sebelum saya jadi dosen, teman-teman, saya sudah bisa menghidupi karyawan saya. Ada kebanggaan lagi, kalau Lebaran orang lain pada ribut THR, saya bisa memberikan THR. Orang lain ribut ingin beli-beli baju baru, saya bisa memberikan baju baru. Orang lain ingin mencari kerja, kita bisa buka lapangan kerja. Nah, ini yang tidak semua orang bisa lakukan, ya. Jadi kelebihan dari seorang wirausaha seperti itu. Oke, dari saya mungkin di sini saya kembalikan kepada panitia. Kita buka misalkan ada pertanyaan dan sebagainya tentang wirausaha.
saya Baik, kembalikan. terima kasih Bapak atas penyampaian materinya yang sangat inspiratif. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke acara selanjutnya, itu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya agar dapat mengaktifkan kameranya, langsung saja sudah ada Pak untuk penanya pertama, yaitu Bapak Muhammad Anzas. Ya, Boleh? Baik, Silakan langsung saja. baik Bapak. Perkenalkan nama saya Anjas ya. Izin bertanya. ya, monggo Pak. Ya, Silakan. kita tahu bahwa salah satu cara untuk menciptakan kewirausahaan itu bagi pemula harus adanya visi misi dalam memulai usaha atau kewirausahaan. Bagaimana menurut Bapak visi dan misi yang baik dan benar apabila kita ingin memulai menciptakan bisnis kewirausahaan baru? Kemudian, bagaimana menurut Bapak cara tips yang bisa saya lakukan agar bisa berhasil menjadi seorang pekerja, pebisnis, pemilik usaha yang bertahan lama dan tidak merugikan di era digitalisasi saat ini? Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Iya, Pak, betul Mbak. Pak. Silahkan Pak. Boleh. Jadi gini, kita harus paham dulu visi misi. Apa sih visi? Visi adalah tujuan, visi adalah cita-cita, visi adalah harapan. Nah, kalau kita bicara tujuan harusnya satu, jangan banyak-banyak ya. Jadi kadang-kadang orang tidak susah tercapai tujuannya itu visinya banyak tuh. Misinya malah sedikit. Jadi visi satu aja. Nah, misinya itu yang banyak karena misi adalah strategi untuk mencapai misi. Jadi kayak saya nih, saya punya usaha apa? Visi saya apa? Menciptakan usaha, bisa memberdayakan masyarakat sekitar itu. Jadi tamatan SMK yang pada nganggur bisa saya rekrut ikut kerja di saya, nanti saya suruh sambil kuliah. Jadi alhamdulillah yang kerja saya pada SMA tapi bisa jadi sarjana. Setelah sarjana saya suruh keluar, ya saya suruh keluar nanti diganti sama yang SMA lagi. Gitu. Jadi ini. Tapi untuk bisa tercapai cita-cita saya itu saya perlu misi. Misi berarti strateginya untuk menciptakan itu. Makanya saya di sisi waktu yang lenggang di sini saya siap diundang sebagai narasumber di sekolah-sekolah memberikan materi tentang perusahaan, materi tentang bisnis UMKM, ya saya kasih sehingga siswa-siswa yang tertarik tersebut akhirnya ada komunikasi dengan saya. Saya betul itu kan misinya banyak yang saya lakukan. Jadi menyiapkan tenaga kerja yang terlatih, ya. Salah satunya apa ya? Apa yang menjadi tujuan kita bisa tercapai? Apa aja sih syaratnya? Nah, syaratnya itu yang kita jadikan misi, Pak. Ya, jadi kita harus paham dulu antara visi dan misi. Nah, supaya kita bisa menjadi pengusaha yang sukses, memang pada dasarnya kita harus ada mau dulu, ada kemauan. Ya, kemauan kadang-kadang masyarakat kita hanya maunya sebatas mau, tapi di dalam wirausaha tidak boleh hanya sebatas mau, tapi harus merupakan ambisi. Ambisi dengan kemauan, keinginan beda. Ambisi itu adalah keinginan yang keras, ada target. Makanya hidup itu harus punya target. Ya, kayak saya dulu pas mengambil dokter, orang dokter pada susah apa Pak? Saya punya target. Saya dokter dilarang lebih dari 3 tahun. Jadi alhamdulillah saya tidak nyampe 3 tahun saya sudah lulus. Nah, kata orang kumlot seperti apa sih? Ya saya punya prinsip jangan hanya kumlot. Saya selama ngambil kuliah dokter aja, saya udah bisa tembus Scopus 3, saya bisa menghasilkan karya, saya bisa menulis buku dan sebagainya. Jadi yang orang lain hanya sebatas kuliah, di dalam kuliah pun saya selain menghasilkan karya, menghasilkan buku, menghasilkan Scopus, menghasilkan Sinta, nah itu bisa penilaian plus dari kampus saya, sehingga saya salah satu orang yang belum pernah merasakan melamar kerja, Pak. Jadi saya diminta ngajunya di PT Ali Abadi, itu perusahaan tambang, saya sebagai penasihatnya, sebagai BOD apa advisernya. Saya juga di perusahaan kosmetik. Kalau teman-teman bisa itu punyanya
Karena belum pernah merasakan lamar kerja itu kayak apa sih, belum pernah saya rasakan. Nah, bagaimana caranya? Kita cara berpikirnya yang berbeda. Saya kuliah tidak ingin mencari nilai dan gelar. Saya tidak suka. Bahkan kalau Anda ke rumah saya di Bogor atau yang di Bandung, nggak ada yang tahu saya dosen. Kalau Bandung terkenalnya Agus Beras, kalau rumahnya Pak Agus Jamu, tahu semua tuh satu kampung. Tapi kalau dosen nggak ada yang tahu. Jadi kenapa saya senang dipanggil Agus Jamu? Itu menjadi apa, jargon saya, membuat saya jadi terkenal gitu loh. Nah, dengan terkenal tersebutlah saya punya nilai sehingga saya bisa dicari orang dalam hal bisnis. Tuh. Itu strateginya gitu, Pak. Jadi personal branding itu penting sekali. Makanya Bapak itu harus bisa menunjukkan apa sih yang membuat orang tertarik sama Bapak sehingga orang mencari Bapak. Nah, dengan orang lain udah mencari-cari Bapak, Bapak nilainya akan naik, nanti Bapak tinggal membaca peluang di situ. Ya. Nah, boleh nggak orang kerja tadi kayak Bapak bertahan sambil bisnis? Sangat-sangat bisa. Saya jadi dosen di Pasca di sini, selain saya jadi kaprodi ya, saya jadi juga orang anggota senat, ya, saya juga punya jabatan penjamin mutu. Tapi saya masih bisa punya usaha. Kenapa? Karena usaha tidak harus kita yang kerja. Yang kerja adalah konsep kita. Konsep kita berserahkan sama orang lain. Jadi saya punya toko elektronik itu, Pak, belum tentu 3 bulan sekali saya kontrol, tapi jalan. Karena yang kerja adalah sistemnya, bukan saya. Gitu. Jadi orang berusaha makanya jangan berpikir selalu turun-temurun atau bakat, bukan. Wirausaha itu adalah ilmu, jadi semua bisa dipelajari dan semua bisa menjadi wirausahawan. Jadi tidak ada istilahnya turunan saya kayak nenek moyang saya nggak ada yang usaha, saya nggak bisa. Bapak ibu saya, keluarga saya semuanya mayoritas TNI dan PNS, dan saya yang tersesat sendiri ini. Tapi justru saya bersyukur saya bisa dianggap yang paling sukses di keluarga istri saya dan keluarga saya, gitu. Karena saya out of the box. Harusnya saya PNS, saya keluar. Harusnya saya bekerja punya jabatan dulu, baru saya keluar, saya merintis hanya usaha. Jadi saya jadi dosen ini justru setelah seperti ini, tiba-tiba saya diundang jadi narasumber di kampus. Nah, akhirnya saya ditawarin jadi dosen. Tapi saya tidak pernah cita-cita ingin jadi dosen. Enggak. Ternyata setelah jadi dosen saya merasa, oh, saya bisa berbagi ilmu dan bermanfaat buat orang lain. Nah, itulah yang bikin saya tertarik. Makanya ini dari Rio mengundang saya narasumber, saya siap banget gitu. 0% pun nggak dibayar pun saya siap kalau saya berbagi ilmu. Karena itu salah satu keinginan saya. Jadi di sama visi saya menjadi apa ya, saya duren ya, ya. Apa visi